Segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi nas khotbah pada Minggu Reminiscere ini. Terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 saya baca untuk kita demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nikodemus yang dibicarakan dalam teks nas kita hari ini adalah seorang yang terpelajar, seorang yang punya reputasi, ya, seorang yang punya jabatan, seorang yang punya kedudukan yang prestisius di tengah-tengah bangsa Israel. Karena dia adalah seorang anggota Sanhedrin, ya, itu semacam anggota dewan lah kira-kira, ya, dari kalangan atau dari golongan yang terhormat. Nah, biasanya orang yang bertanya kepadanya, biasanya orang yang datang menjumpai dia untuk berbicara tentang banyak hal, untuk belajar tentang banyak hal. Dalam nas ini, dia datang kepada Yesus, ya, dia datang kepada Yesus. Tentu karena dia melihat sesuatu dari figur Yesus.
melihat sesuatu dari sosok Yesus ini sebagai newcomer, ya, sebagai pendatang baru di tengah-tengah komunitas orang Yahudi ketika itu. Dalam firman ini disebutkan bahwa Nikodemus itu seorang Farisi. Farisi itu ya karena Israel atau Yahudi itu memiliki banyak partai. Ya, kalau di Indonesia misalnya ada partai A, partai B, partai C dan seterusnya dan seterusnya. Di kalangan Yahudi itu punya partai-partai yang seperti itu. Mungkin kita pernah dengar kaum Saduki ya atau Saduse, kemudian ahli Taurat, kemudian kita Farisi, ada lagi kelompok Eseni. Itu merupakan partai-partai yang terdapat di kalangan orang Yahudi. Dan masing-masing ini punya spesialisasi masing-masing. Nah, terkhusus Farisi ini adalah golongan orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang suci. Manusia-manusia yang menjaga kekudusannya. Orang-orang yang dipahami memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat, tentang hukum-hukum yang lain di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dan firman Tuhan ayat 1 mengatakan bahwa Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang yang terhormat, sebagai seorang yang terpandang, yang biasa didatangin orang untuk belajar, yang biasa didatangin orang untuk bertanya tentang banyak hal, ketika sang guru yang terkenal ini, orang yang terhormat ini belajar kepada orang lain, tentu itu menggerus, ya, tentu itu mengurangi harga dirinya, ya. Kalau istilah kita biasa katakan gengsi, ya. Tidak mau belajar, tidak mau berguru kepada orang lain. Karena dia menganggap dia adalah orang yang paling baik sebagai tempat bertanya, tempat belajar. Nah, dalam firman Tuhan ini dikatakan Nikodemus yang adalah pemimpin agama itu, yang tahu banyak hal, datang kepada Yesus untuk bertanya, untuk belajar. Karena itu dia mengambil waktu yang sangat tepat supaya tidak ada orang, tidak ada masyarakat yang melihat dia datang kepada Yesus itu. Maka dalam nas ini dikatakan Nikodemus itu datang pada malam hari supaya tidak ada yang melihat. Karena kalau ada yang melihat, Nikodemus seorang terhormat itu datang kepada Yesus yang saat itu belum dianggap sebagai apa-apa, ya, tentu ini mengurangi harga dirinya ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang perlu kita pelajari dari diri seorang Nikodemus ini. Memang kalau untuk pengetahuan itu, untuk menambah ilmu itu, harusnya memang tidak ada waktu mengatakan untuk berhenti belajar. Jadi kalau pepatah bahasa Batak mengatakan ya belajar itu seumur hidup, ya. Belajar itu sepanjang waktu. Memang kalau kita ingin tahu banyak hal, harus banyak bertanya. Itu hukumnya itu. Atau disebut sebagai curiosity. Keingintahuan kita. Keingintahuan kita akan membuat kita mengetahui banyak hal. Dan ini yang dilakukan oleh Nikodemus, sehingga dia bertanya kepada Yesus. Kalau itu kita perhatikan dalam nas ini mulai dari ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus menyebut Yesus itu sebagai Rabi. Rabi dalam bahasa Indonesia itu guru. Jadi Nikodemus yang adalah guru yang tahu banyak hal,
yang pemimpin agama itu justru menyebut Yesus sebagai guru. Mengapa? Karena kemungkinan sekali bahwa Nikodemus telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Kalau kita membaca dalam pasal 2, ada mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam perkawinan di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ini Alkitab mencatat sebagai mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, bahwa Yesus menyucikan bait Allah dengan marah semarah-marahnya kepada orang yang berdagang, yang berjualan di bait suci ketika itu. Maka dari jauh Nikodemus memperhatikan ini. Nikodemus melihat ini. Nikodemus mendengar bahwa Yesus mampu melakukan mujizat. Maka kemungkinan sekali itu yang mendorong dia semakin penasaran, ingin mengenal Yesus lebih dekat lagi, ingin mendengarkan secara langsung dari Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, memang Alkitab mencatat ada banyak manfaat daripada tanda mujizat. Yang pertama, bahwa ada orang yang melihat tanda mujizat yang dilakukan Yesus itu dan menjadi percaya. Jadi ada orang yang melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu menjadi percaya. Ada orang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat, yang sakit menjadi sembuh, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, lalu kemudian mengubah air menjadi anggur, dan banyak lagi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada yang percaya, tetapi yang kedua, ada juga orang yang melihat tanda mujizat itu hanya untuk menyenangkan hatinya, hanya untuk memuaskan matanya, seperti orang yang menyaksikan sirkus dan festival-festival yang lain. Jadi ada orang ternyata yang mengikut Yesus hanya untuk menyenangkan hatinya, menyenangkan matanya saja. Mereka melihat perbuatan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak juga percaya. Golongan yang ketiga adalah ada juga di antara orang yang melihat dan memperhatikan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu, tetapi justru menimbulkan iri hati dan kecemburuan di dalam dirinya. Ini termasuk dari kalangan teman-teman Nikodemus ketika itu. Ketika mereka melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, malah mereka berniat untuk membunuh Yesus. Jadi ternyata sifat SMS dari dulu sudah ada. Senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Jadi kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi ketika itu yang melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, justru mereka menjadi kesusahan. Itu sebabnya ada banyak di antara orang yang melihat mujizat yang dilakukan Yesus, tetapi justru menimbulkan kemarahan itu dan ingin segera melenyapkan Yesus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pesannya dari bagian ini adalah jangan mendasarkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kepada Yesus itu hanya karena mujizat. Ya. Jadi jangan tunggu Allah melakukan mujizat dalam hidupmu, maka engkau baru bisa percaya kepada Tuhan. Jangan. Jangan tunggu Allah melakukan mujizat lewat usahamu, maka engkau percaya bahwa Allah memelihara hidupmu. Jangan tunggu Allah melakukan mujizat atas penyakitmu, maka engkau percaya Tuhan pasti bisa menolong engkau. Karena apa? Karena ternyata mujizat itu tidak baik menjadi alas fondasi iman kita. Mujizat itu percaya beriman karena mujizat itu sangat rapuh. Karena ternyata di antara orang-orang yang ikut serta mendampingi Yesus, yang mengikuti Yesus, bahkan mungkin juga di antara orang-orang yang makan
dari hasil mujizat Yesus makan dari 5 roti dan 2 ikan itu, barangkali ada juga yang ikut serta berseru kepada ketika Yesus akan disalibkan dengan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi dari mulut yang satu bisa timbul pujian kepada Tuhan dan timbul pula ya mendurhaka kepada Tuhan. Itulah kalau iman didasarkan pada mujizat. Jadi sembuh atau tidak sembuh penyakit kita, iman kita tidak boleh berubah. Berhasil atau tidak berhasil usaha kita, iman kita tidak boleh berubah. Karena kita percaya Tuhan selalu pelihara kita lewat usaha yang berhasil, bahkan lewat usaha yang belum berhasil. Nah, itulah prinsip iman. Karena beriman itu adalah tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini Nikodemus memuji Yesus sebagai orang yang datang dari Allah, ya. Orang yang datang dari Allah, tetapi sebenarnya pujian itu masih bersifat jasmani. Bukan karena dia sudah percaya, bukan karena dia sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi pujian itu hanya sekedar kekaguman semata atas figur atau sosok Tuhan Yesus itu. Jadi hanya karena kagum saja. Karena itu, ya, Nikodemus memuji, menyanjung Yesus dalam firman Tuhan ini. Karena itu apa yang menjadi respon Tuhan Yesus? Yesus tidak menyambut pujian itu. Ya. Yesus tidak terlalu senang dengan pujian itu. Karena ini sangat baik, sangat penting juga bagi setiap orang. Dalam hidupnya perlu ada prinsip dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Ini perlu ini untuk menanamkan kerendahan hati. Sehingga bila kita mendapat pujian karena kesuksesan, karena keberhasilan, kita tidak menjadi sombong. Tetapi kita tetap rendah hati. Jadi Yesus tidak menyambut pujian itu, malah Yesus mengajarkan sesuatu yang baru kepada Nikodemus. Yesus mengajarkan sebuah pengajaran yang baru kepada Nikodemus, bahwa orang yang ingin percaya kepada Allah, orang yang ingin mendapatkan keselamatan, orang yang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah, tidak boleh terus-menerus hidup di dalam daging dan berpikir secara daging. Sekali lagi, orang yang hidup, orang yang ingin mendapatkan keselamatan, orang yang hidup, yang ingin hidup di dalam kerajaan Allah, dia tidak boleh terus-menerus hidup di dalam daging, berpikir secara daging, memiliki keinginan secara daging, memiliki cita-cita dan orientasi hidup secara daging. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, seseorang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan melihat kerajaan Allah. Maka Nikodemus merespon itu dengan perspektif kedagingannya. Dia katakan, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua seperti saya bisa kembali ke rahim ibuku untuk dilahirkan kembali. Jadi bahasa Yesus yang bahasa sorga itu dibalas oleh Nikodemus dengan bahasa duniawi. Sehingga tidak ketemu. Maka yang ketemu itu adalah bahasa sorga dari Yesus. Hendaklah dibalas dengan bahasa sorga, bahasa roh, bahasa rohani dari Nikodemus ini. Maka Yesus ajarkan kepada Nikodemus itu ada 3 hal yang menjadi jalan kita menerima keselamatan. Ada 3 hal jalan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama, bahwa desain besar Allah bagi kehidupan kita, desain besar Allah bagi kehidupan kita adalah kasih yang kekal. Kasih yang menyelamatkan. Jadi sejak Allah menciptakan bumi ini,
menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, seluruhnya diciptakan atas dasar kasih Allah. Jadi dasar kasih Allah ini yang kekal, yang tidak berubah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dan tidak berubah pula oleh kondisi manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang disebut sebagai perjanjian baru. Dalam nas epistel kita tadi dikatakan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjian baru kepadamu. Ya, perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu bahwa setiap yang berdosa pasti akan dihukum. Tetapi perjanjian baru itu kita selamat bukan karena perbuatan kita. Kita selamat bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Allah semata, karena kasih Allah semata. Karena itu ini menjadi jaminan bagi kita. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baginya ada jaminan hidup yang kekal dan ada kepastian tentang pengharapan. Jadi orang percaya tidak boleh ragu bahwa dia telah selamat. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Allah. Ini yang sering kita dengarkan, nas yang terkenal ini dari Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar, bisa kita lanjut, kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi jaminan bagi kita. Yang kedua, dasar kita untuk memperoleh keselamatan adalah salib Kristus. Ini kita baca tadi, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, Yesus itu harus ditinggikan. Yang kedua, bahwa keselamatan kita peroleh atas iman kita kepada Yesus yang tersalib di kayu salib. Ya. Itu makanya saya katakan tadi, iman kita itu tidak boleh berdiri di atas mujizat, di atas sukacita, di atas berkat, di atas kelimpahan hidup, di atas kekayaan. Iman kita tidak boleh berdiri di situ. Karena apa? Karena iman kita justru berdiri di atas salib Kristus yang penuh penderitaan, penuh kehinaan, penuh kesengsaraan, bahkan kematian Yesus itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, panggilan kepada orang percaya, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara, adik-adik saya Naposo dan remaja, panggilan Tuhan kepada kita adalah mau mempertahankan, memperjuangkan, membela iman kita. Bahkan pada saat nyawa hampir meninggalkan badan kita. Karena apa? Karena ternyata mengikut Yesus itu tidak selalu kesenangan, tidak selalu kekayaan, tidak selalu kelimpahan. Di dalamnya juga ada salib di situ. Karena itu orang percaya itu harus menjadi pejuang. Tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Yang ketiga, bahwa keselamatan kita adalah berasal dari kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini kita temukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, bahkan sebagai warga jemaat HKBP, yaitu pada saat dibaptis. Pada saat dibaptis itu kita dipersatukan ke dalam Kristus itu. Nanti kita bisa baca nih di rumah ini, Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Lewat baptisan itu kita dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam kematian dan dalam kebangkitannya. Karena itu saya pesankan kepada kita semua, kepada adik-adik remaja dan Naposo ini, sekali-sekali jangan mau dibaptis ulang di gereja apapun, atas dasar apapun. Karena apa? Karena baptis itu berarti kita dipersatukan ke dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab Yesus hanya mati sekali.
Karena itu orang yang mau dibaptis 2 kali, 3 kali dan seterusnya sama seperti menyalibkan Yesus 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Karena itu sama seperti Yesus disalibkan hanya sekali, kita dibaptis hanya sekali. Jadi kita menyatu dengan Yesus yang datang dari surga itu. Roh kita menyatu dengan roh Allah sehingga kita dilahirkan kembali oleh roh Allah yang memperbaharui kita menjadi ciptaan baru dan kita diperanakkan kembali. Karena orang Kristen itu 2 kali lahir. Yang pertama dia lahir secara daging melalui ibunya. Nah, maka yang kedua kita lahir secara roh melalui baptisan kudus itu. Jadi setiap orang yang telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah ciptaan baru. Orang yang sudah lahir kembali. Orang yang sudah hidup baru. Jadi nggak usah capek-capek mencari hidup baru di mana-mana. Karena hidup baru, lahir kembali, ciptaan baru itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, sesungguhnya dia adalah ciptaan baru. Yang baru telah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi barang siapa yang hidup di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Karena itu konsekuensinya orang yang telah dilahirkan kembali, dia harus mau membuang segala tabiat yang lama, membuang selera yang lama, keinginan daging yang lama, untuk mengejar apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Jadi ada seseorang yang suka membeli baju, terus menerus membeli baju, tetapi menumpuk baju lama juga di lemarinya. Ini sesuatu kebiasaan yang kurang baik ini. Karena membeli baju baru dan menyimpan selalu menumpuk baju lama sama dengan menumpuk hal-hal yang lama, menumpuk hal-hal yang buruk. Jadi kalau ibu-ibu senang belanja, buanglah baju yang lama itu supaya lemarimu tidak penuh. Jadi hati kita juga untuk bisa menerima sesuatu yang baru, kita harus bisa membuang yang lama. Lalu bagaimana kita melihat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ciptaan yang baru tentu harus terlihat dari sikapnya, dari tutur katanya, dari cara bergaulnya. Karena itu saya sedikit menyampaikan dulu rasa sedih saya. Jika di gereja masih ada pengkotak-kotakan, ya, naposo biasanya ini. Anak pribumi, anak pendatang, anak perantau. Ini membuat saya sangat sedih, ya. Kalau di gereja masih ada seperti itu, aku anak daerah ini, kamu perantau, kamu nggak boleh ini, saya yang harus ini, itu sesuatu yang tidak baik bagi persekutuan terutama, ya, terutama bagi anak-anak Tuhan di dalam gereja. Itu adalah cara berpikir lama, cara berpikir baru. Siapapun yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, sama seperti kita semua. Karena itu selamat menjalani hari-hari kita, melanjutkan kehidupan kita sebagai ciptaan baru yang telah dilahirkan di dalam roh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan dalam minggu kami hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa rencana dan rancangan Tuhan yang terbesar bagi kehidupan kami adalah kasih-Mu yang menyelamatkan kami, menghidupkan kami, memelihara kami. Maka kasih-Mu juga yang akan mengantar kami, melanjutkan kehidupan kami ke hari esok. Tuhan ajari kami, terlebih anak-anak kami, remaja naposo dan orang tua, untuk senantiasa hidup menurut firman-Mu. Berkati Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelajaran, sehingga anak-anak Tuhan boleh semakin memuliakan Tuhan, memancarkan kemuliaan-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, peliharalah kami Tuhan dalam kasih-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.